Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang astronomi dasar eh, atau pengenalan terhadap bidang astronomi, subbidang astronomi. Jadi astronomi di kebumian sendiri cenderung ke arah planetary science atau sains keplanetan, dan ini adalah bab-bab yang biasa dipelajari dari tata surya, mencakup pembentukan, struktur dan aktivitasnya, pembagian planet, asteroid, meteor, komet, satelit, dan juga gerhana. Terus ada satuan dan sudut untuk melihat mengamati objek langit. Terus kemudian ada mekanika benda langit. Ini terkait pergerakan benda langit. Kemudian tata koordinat sering digunakan dalam pengamatan. Ini ada banyak sebenarnya, cuman yang dipelajari di kebumian biasanya tiga ini: horizon, geografis, dan ekuatorial. Terus astrofisika kayak hukumin albedo, flux luminositas, temperatur, evolusi dan klasifikasi bintang, dan juga pergerakan bintang dan spektroskopi. Kemudian tentu juga fisika matahari secara spesifik dibahas khusus di kebumian, kemudian teleskop dan pengamatan, serta penanggalan dan objek astronomis. Untuk dasar-dasarnya yang perlu diketahui pertama adalah satuan-satuan jarak. Yang pertama ada satuan AU atau Astronomical Unit atau sering juga disingkat SA. Ini adalah jarak rata-rata antara bumi dan matahari bila diasumsikan orbit bumi terhadap matahari itu lingkaran. Jadi jaraknya radiusnya adalah 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Ini yang kita sebut sebagai satu satuan astronomis atau satu AU. Kemudian selain AU ada juga tahun cahaya atau light year. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Seperti yang kita tahu, cahaya itu memiliki kecepatan tempuh gitu. Dia bisa menempuh sekitar 3 kali 10 pangkat 8 atau 300.000 kilometer per detik. Begitu. Jadi tahun cahaya ini eh, seberapa jauh cahaya dapat eh, melaju dalam waktu 1 tahun gitu. Jadi ini sebenarnya bisa kita hitung karena kecepatan cahayanya diketahui, V sama dengan S per T gitu. S jaraknya itu sama dengan V dikali T gitu. V-nya kecepatan cahaya dan T-nya adalah waktu dalam detik dalam 1 tahun. Yang kita dapat sebesar 9,460 kali 10 pangkat 15 meter. Ini yang kita sebut sebagai 1 tahun cahaya, 1 TC atau 1 LY. Kemudian ada parallaks sekon atau PC, parsec sering disingkatnya juga. Itu jarak objek dengan paralaks 1 detik busur yang dilihat dari bumi. 1 parsec itu besarnya 3,086 kali 10 pangkat 16 meter. Nah, 1 detik busur ini hubungannya dengan satuan derajat. Kemudian ada satuan suhu. Oh, maaf, kembali dulu di sini. Paralaks 1 detik busur. Paralaks itu didefinisikan sebagai eh, perbedaan lihat gitu. Bila ada suatu pengamat, sebentar. Jadi paralaks atau parsec tadi itu sama dengan jarak objek yang memiliki sudut paralaks 1 detik busur. Jadi ini tuh eh, ukuran dalam satuan derajat, satuan detik busur, mohon maaf, sudut benda di langit. Karena benda langit itu kan melengkung ya mengikuti bumi. Kalau ada suatu yang jaraknya tuh sudutnya sebesar 1 detik busur itu dilihat dari bumi berarti jaraknya berapa. Seperti itu kurang lebih dan ada hitungannya sendiri. Itu namanya paralaks trigonometri. Ini menggunakan paralaks.
atau ini satuannya detik busur sama dengan 1/D. Satu di sini merepresentasikan jarak satuan astronomis, sedangkan D ini jarak dalam satuan parsec. Begitu. Seperti ini. Jadi bila jarak suatu benda bila dilihat dari bumi sebesar 1 detik busur, itu nilainya adalah sebesar 3,086 kali 10 pangkat 16 meter atau 1 parsec. Itu lanjut untuk di paralaksnya. Jadi paralaks itu bisa diasumsikan seperti ini. Jadi ada dua jarak di sini, jarak antara bumi ke matahari dan matahari ke bintang. Jadi dibikin sudut tegak lurus seperti ini. Dan satu yang disebut tadi adalah satu satuan astronomis atau jarak dari bumi ke matahari, 1 AU, kemudian jarak dari bintang ke matahari. Ini jarak yang kedua atau yang disebut D tadi. Ini sebenarnya menggunakan tan dan hasilnya P itu berupa radian. Kalau satuannya sama antara jarak bumi matahari dengan jarak matahari ke objek langit atau bintang, harusnya satuannya radian, tapi ini adalah versi mudahnya. Kalau mau satuannya langsung detik busur, eh, jarak bumi ke mataharinya menggunakan satuan astronomis dan jarak antara matahari ke objeknya dalam satuan parsec. Gitu. Ini dengan satuan yang lain perhitungannya dan pada akhirnya kita dapatkan ini. Oke, lanjut ke diameter sudut. Diameter sudut itu adalah berapa perbandingan diameter asli sudut dengan jaraknya. Jadi, apabila bulan diamati dari bumi, tentu saja dia tidak akan terlihat seperti ukuran aslinya kan, melainkan berupa suatu sudut tertentu gitu, yang sangat bergantung pada jaraknya atau perbandingan antara ukuran asli dengan jarak. Ini uh, diameter sudutnya sama dengan diameter linier atau diameter asli per jarak benda. Dan ini asal satuannya adalah radian. Karena radian itu seperti sudut, dia kalau misal satuan atas bawahnya sama akan dicoret dan hasilnya radian. Kemudian ada yang namanya sudut separasi. Ini adalah sudut yang memisahkan dua benda yang tidak tegak lurus gitu. Ini biasanya cenderung untuk yang jaraknya dekat. Contohnya antara matahari, bumi dan planet A. Kita menggunakan prinsip trigonometri di sini, yaitu A per sin alfa, yang mana sama dengan B per sin beta, sama dengan C per sin omega gitu. Seperti di sini, A sama alfa itu yang depan-depanan gini. Kemudian dari rumus trigonometri diturunkan lagi, sehingga A kuadrat atau jarak planet A ke matahari kuadrat sama dengan B kuadrat, jarak matahari ke bumi kuadrat, plus C kuadrat atau jarak bumi ke planet minus 2BC cos alfa gitu. Kemudian selain itu ada juga satuan suhu, di sini Kelvin, yang rentangnya antara 273 sampai 373, terus derajat Celcius dari 0 sampai 100, dan derajat Fahrenheit dari 32 sampai 212 dengan konversinya masing-masing. Kemudian juga ada satuan sudut, yaitu derajat, menit busur, detik busur. Menit busur ini 1/60 derajat, detik busur itu hitungannya 1/3600 derajat gitu. Kemudian radian itu sama dengan 360/2pi, karena radian itu sudut dalam lingkaran, sudut dalam suatu lingkaran, yang satu radian itu nilainya 57,3 derajat. Atau seperti ini ya, satu radian itu satu kali jari-jari, satu kali segitiga sama sisi. Jari-jari, 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 dan menghasilkan tembereng atau busur sebesar jari-jari. Dan konversi lainnya adalah satu radian sama dengan 206,265 detik busur. Dari 57,3 derajat diubah menjadi detik busur dengan cara dikali 3.600. Seperti ini. Ini juga 360 derajat sama dengan 2 pi per R, sehingga satu radian itu 360 derajat per 2 pi. Kemudian di sini juga diterapkan uh,
sin theta sebanding dengan theta radian, cos theta sebanding dengan satu dan tan theta sebanding dengan theta radian. Karena sudut tetanya pasti sangat kecil, bila kita mengamati bintang yang sangat jauh, dia terlihat sangat kecil di langit kan. Karena itu sin sudutnya sebanding dengan sudutnya. Gitu. Dan ini konversinya juga. Kemudian di sini juga kita pakai rumus trigonometri seperti sin theta itu sama dengan depan per miring, cos theta sama dengan samping per miring, dan tan theta sama dengan depan per samping. Kemudian juga ada satuan waktu. Karena kadang-kadang derajat dinyatakan dengan jam, menit, dan detik, hubungan waktu dan derajat memenuhi 24 jam sama dengan 360 derajat, yang mana berarti 1 jam sama dengan 15 derajat, 1 menit sama dengan 15 menit busur, dan 1 detik sama dengan 15 detik busur. Kemudian solar day itu hari matahari berdasarkan rotasi bumi terhadap matahari, dan hari sideris hari berdasarkan rotasi bumi terhadap bintang-bintang. Ini adalah konstanta-konstanta yang sering dipakai. Yang sering dipakai itu selain laju cahaya adalah konstanta gravitasi, konstanta Stefan Boltzmann, satuan astronomi, parsec tahun cahaya, masa matahari, jari-jari matahari, temperatur efektif juga, kemudian masa bulan, jari-jari bulan, dan jarak rata-rata bulan. Ini ada konstanta yang dipakai oleh planet-planet, planet-planet di tata surya, dan ini yang terakhir ada latihan soal. Terima kasih.